kita laporkan Marlina Oktoria terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena ini, baik rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini kita bikin pelaporan di Polda Metro Jaya. Terlapor Marlina Oktoria, mantan istrinya klien saya, Abi Malik, Bapak Mansyar bin Malik. Kita laporkan Marlina Oktoria terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu tadi penyidik menjerat pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi langkah hukum ini kami lakukan baru sekarang karena sebenarnya klien kami tidak mau melaporkan mantan istrinya, tapi karena pihak mantan istrinya itu nggak ada niatan untuk melakukan penghentian menyampaikan fitnah dan pencemaran nama baik, makanya langkah hukum kami lakukan. Dan setelah dari ini kita akan menghadap kantor MUI Pusat. Kita udah dikasih waktu sama Sekjen MUI Pusat untuk menyampaikan terkait berita yang disampaikan oleh mantan istrinya bahwa secara hukum Islam seorang istri itu tidak boleh menyampaikan hubungan suami istri itu, jangankan ke media, ke saudara kandung sekalipun nggak boleh. Hubungan suami istri itu nggak boleh disebarkan kemanapun, dan itu terlarang menurut hukum Islam seperti itu. Jadi makanya kami akan mendatangi MUI dan alhamdulillah MUI Pusat sudah memberikan waktu dan Pak Sekjen mau menemui kita. Jadi seperti itu. Baik, para rekan-rekan media yang mau ditanyakan. Untuk barang buktinya apa aja, Mas? Berikan tadi. Alat bukti yang kita berikan di Polda Metro Jaya berupa tayangan YouTube, akun YouTube yang ada di salah satu stasiun TV, acara talk show. Acara talk show salah satu stasiun TV yang dimana Marlina Oktoria di situ sebagai narasumbernya. Seperti itu. Mas, untuk laporannya tadi langsung diterima atau gimana? Udah diterima dan udah berbentuk LP. Komentar Abi gimana untuk hari ini? Komentar saya sih, serahkan semua berjalan sesuai dengan proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita sebagai warga negara tentu patuh gitu ya pada proses hukum. Berarti Abi udah geram banget ya sampai akhirnya melaporkan seperti ini. Ya tentulah kita sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa kita merasa ya difitnah, merasa dicemarkan nama baik kita ya. Sebenarnya saya apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ini ya melaporkan ini ke kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya di luar kewajaran gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Lagi kita orang timur ya, masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu. Bi, sebelum melaporkan ini sempat komunikasi dengan Ibu Marlina mungkin Bi? Kebetulan jalur komunikasi saya udah diblokir semua sama dia gitu. Dari antar kuasa hukum ada yang disampaikan Pak? Tidak ada. Kami baik dengan kuasa hukumnya Marlina belum ada komunikasi sama sekali. Dan perlu rekan-rekan media catat bahwa pelaporan kami ini adalah yang kedua. Jadi klien kami udah pernah melaporkan ke Bareskrim, tapi bukan Marlina yang dilaporkan, tapi adiknya Marlina udah dilaporkan dan udah terbit dari Bareskrim tanggal 14 September, jauh hari sebelum Marlina bikin LP di Polda Metro Jaya. Adiknya Marlina Oktoria yang bernama Johannes Stephen alias Panca ya, kita laporkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 4 tahun. Kenapa akhirnya melaporkan adiknya? Karena adiknya di dalam salah satu akun YouTube KH Infotainment, dia menyampaikan bahwa klien saya ini tidak
Oke, nggak ada otaknya. Iya, bahwa klien saya ini nggak ada otaknya karena melakukan diduga melakukan yang disampaikan sama kakaknya itu Marlina Oktoria bahwa melakukan seks menyimpang. Jadi dibilang klien saya ini sebagai nggak ada otaknya. Dan kita udah laporkan ke Barreskrim dan laporan udah terbit. Bahkan perkara ini sekarang sudah dilimpahkan di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Bi, waktu masih menikah dulu kenal sama sosok adiknya Bu Marlina ini, Bi? Ya kenalnya cuma waktu nikah aja. Iya. Waktu nikah dia hadir, ya. Kakaknya juga hadir dari keluarganya hadir semua. Bi, kemarin kan Marlina melaporkan KDRT itu karena Abi belum menjatuhkan talak. Alasannya seperti itu. Nah, sebenarnya pernikahan Abi dengan Marlina tuh sekarang apa ya statusnya, masih atau sudah tidak? Ini ya saya jawab. Talak itu sudah dijatuhkan dari tanggal 6 September. Jadi jauh-jauh hari sebelum Marlina bikin LP, talak sudah dijatuhkan dari tanggal 6 September. Karena ini kepernikahan secara agama, talak itu nggak harus melalui KUA atau pengadilan agama. Jadi secara lisan itu udah jatuh talaknya seperti itu. Tapi itu diucapkan langsung di depan Marlina? Diucapkan langsung secara lisan, beliau di rumahnya yang di Depok. Jadi bukan via WA atau via medsos, beliau datangi langsung. Itu datang dia minta talak, dia penuhi keinginannya untuk ditalak. Seperti itu. Makanya ini diantaranya yang mau kita sampaikan ke MUI Pusat, bahwa menurut MUI Pusat seorang istri dari hukum Islam yang menggugat minta cerai ke suaminya tanpa alasan yang syar'i yang digunakan oleh hukum Islam, itu ancamannya itu tidak bisa mencium wangi surga. Ini seperti itu. Kalau terkait laporan kemarin Pak, Anda juga KDRT itu gimana Pak? Iya, silakan saja. Itu kan haknya dia mau melakukan laporan apapun, menganggap klien kami itu melakukan KDRT, melakukan penyimpangan seksual, itu haknya mereka. Itu mereka punya hak untuk melakukan upaya hukum, silakan saja. Yang penting nanti pada tahap pembuktian bisa nggak itu dibuktikan bahwa klien kami itu melakukan KDRT. Ini seperti itu. Abi, mungkin dengan adanya laporan ini, terus ada laporan baru yang kemarin itu, Abi menyikapinya seperti apa, Abi? Apa emang itu gak benar atau gimana sih? Kita jalani aja. Kan nanti kan akan diuji, ya kan? Hukum itu kan berbicara fakta dan fakta ya, bukan katanya gitu, ya kan? Hukum itu kan kepastian berdasarkan alat bukti. Tapi kalau Abi sendiri kenal nggak dengan inisial Sosok S? Sosok S ini? Nggak kenal. Berarti Abi mungkin kedepannya kalau ini makin riuh mungkin mau melakukan juga atau gimana? Ya, Terkait S itu, kalau memang dia bikin kemarin LP, memang dia betul bikin LP, nanti kita juga akan laporkan balik karena klien kami itu tidak merasa mengenal sosok S itu, seperti itu. Dan terkait pemberitaan mantan istrinya Marlina Oktoria itu bahwa beliau melakukan penyimpangan seksual atau melakukan anal seks, itu udah dijawab dengan tegas sama klien kami kemarin di acara talk show. Itu udah dijawab dengan tegas bahwa beliau tidak pernah melakukan hal seperti itu. Makanya pelaporan kami diterima sebagai tindakan fitnah sama penyidik, seperti itu. Tapi katanya, izin maaf nih Bang, tapi kemarin katanya dari pihak kuasa hukumnya dari Marlina dan inisial S ini bilang ada lebih banyak lagi korbannya, dia bilangnya si korbannya. Ya silakan, hukum ini kan perlu pembuktian, buktinya ada enggak gitu. Kalaupun dia cuma melaporkan doang, alat buktinya enggak ada, justru itu menjadi bumerang buat mereka sendiri. Jadi seperti itu semuanya akan berakibat hukum. Makanya kita ada tim juga yang merangkai siapa-siapa yang melakukan upaya fitnah terhadap klien kami, seperti itu. Tapi kalau Abi sendiri merasa terganggu nggak? Maksudnya ada laporan ini istilahnya banyak pansos gini, laporan lagi gitu. ya gini, kalau kita itu sebenarnya kita sebagai warga negara, ya ini kan negara hukum ya, jangan menggiring opini ya yang tidak berdasar, ya, jangan menggiring opini publik yang tidak berdasar. Karena itu
itu sama aja membunuh karakter seseorang, ya. Dan itu sama saja itu mencemarkan nama baik seseorang dan keluarga, gitu ya. Dan semua itu kan ada konsekuensinya, gitu. Tapi keluarga juga ikut terganggu nggak sih Bi, dengan adanya pemberitaan seperti Udah ini? jelas. Ya, terganggu lah, terganggu. gitu. Dampaknya sangat besar dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh Marlina Oktoria itu. Bahkan sekarang anaknya Abi pun usaha travelnya sekarang banyak jamaah yang mengeluh. Ibaratnya banyak jamaah yang meragukan. Makanya kami sampaikan ini dampaknya bukan cuma kepada Abi sendiri, tapi kepada seluruh keluarganya merasakan dampak pemberitaannya dari si Marlina Oktoria itu. Seperti itu. Berarti kalau untuk travelnya itu Abi mungkin dampak dari ini mungkin penjamaah banyak yang berkurang atau banyak Ya, yang minta deliver. sebenarnya travel ini sekarang kan lagi nggak ada yang berangkat nih, ya kan? Udah 1 tahun kan? Tanpa ada pemberitaan ini. Teman-teman kan tahu sendiri kan, mana ada travel yang bisa berangkatkan jemaah, ya kan? Sejak pandemi kan gitu. Ya begitulah. Tapi Bang, niat ada ini nggak sih, maksudnya ngobrol langsung apa mungkin dari pihak abinya approach duluan untuk mediasi gitu sama pihak keluarganya? Kita ini kan perkara ini udah diserahkan ke penyidik. Jadi proses hukum kita hormati. Jadi proses hukum berjalan. Adapun nanti di perjalanan ada hal-hal yang mereka sampaikan terkait ada mau islah atau apa, itu haknya mereka juga. Kita nggak mau menghalang-halangi apapun yang akan mereka lakukan, ini seperti itu. Sedangkan kalau terkait perkara ini kita udah serahkan sepenuhnya proses hukum supaya berjalan sampai dengan selesai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi memang sebelum adanya laporan tidak ada komunikasi antara Bapak sama Ibu. Itu tadi udah dijawab, Pak. Udah dijawab. Oh, berarti menutup pintu, bisa dibilang menutup pintu damai. Ya. Bukan menutup pintu damai. Kami sudah menyerahkan perkara ini kepada penegak hukum. Jadi silakan penegak hukum yang menentukan apakah perkara ini berlanjut atau tidak, itu hak prerogatif penyidik, seperti itu. Ya berarti maksudnya kalau misalnya ada mediasi berarti mau ya? Kita nggak mau berandai-andai Oh, ya. gitu. Kita mau berandai. Kita lihat saja nanti ke depannya akan terjadi apa, itu aja ya. Abi mungkin terakhir, mungkin untuk travel ini mungkin kan tadi banyak bilang jemaah berkurang nih. Mungkin ada rencana untuk meneruskan untuk respon dari pihak Abi atau Silakan tanya ke taginya? manajemen travel dengan tanya saya. Ya. Bi terakhir Bi, untuk Taki sendiri gimana Bi? Sempat ngobrol nggak sih Bi atau sempat ada support? Komunikasi setiap hari. Setiap hari kita komunikasi kan gitu. Keluarga memberikan support, semua support. Ya. Kita fine aja kok sama keluarga semua. Gitu. Oke. Masih Abi. Ya, Terima kasih Bi.